Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revan Karivaldo. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai akad tijaroh. Apa sih akad tijaroh? Bagaimana penggunaan akad tijaroh dalam kehidupan sehari-hari? Ada apa saja jenis-jenis dalam akad tijaroh? Mari kita bahas sampai lebih rinci-rincinya lagi. Nah, langsung masuk saja ke dalam pengertian. Akad tijaroh berasal dari kata tijaroh yang berarti perdagangan atau bisnis. Nah, dalam akad tijaroh itu terjadi antara dua belah pihak yang saling mengikat dalam melakukan transaksi yang menggunakan sistem syariah Islam. Nah, dalam akad tijaroh terdapat beberapa jenis-jenis akad tijaroh, terbagi menjadi dua, yaitu ada NCC, yaitu Natural Certainty Contract. Nah, dalam NCC ini itu berupa akad yang bersifat pasti. Pasti dalam bagaimana? Dalam tanda kurung pasti, yaitu pastinya waktu, pasti pihak, pasti transaksi, pasti aset, pasti pembayaran, pasti yang lain lah. Nah, dalam NCC terbagi menjadi 7 akad. Nah, dalam akad tijaroh terbagi menjadi 2. Nah, salah satunya itu NCC. Nah, dalam NCC terbagi menjadi 7 akad. Jadi, dalam NCC ini banyak akad-akadnya yang digunakan. Nah, kita jelaskan satu persatu. Pertama itu adalah ba'i. Nah, ba'i adalah jenis akad tijaroh yang berbentuk pertukaran barang dengan uang. Nah, dalam akad ini penjual itu tidak harus memberitahukan keuntungan beberapa persen keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, contohnya dari pertukaran barang dengan uang yaitu sebagai pembelian. Nah, jika memang bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dicontohkan sebagai pembelian barang. Nah, biasa pembelian barang di pasar, pembelian sayuran, pembelian buah-buahan. Nah, itu termasuk dalam akad ba'i. Nah, selanjutnya itu ada akad mudharabah. Mudharabah adalah transaksi pembeli dan penjual yang sama-sama mengetahui nominal keuntungan. Nah, jadi misalnya saya sebagai pembeli dan pemirsa sebagai penjual. Nah, kita ini harus sama-sama mengetahui berapa keuntungannya, berapa persen yang pedagang ambil. Nah, itu harus pembeli juga tahu. Nah, yaitu yang ketiga ada salam. Salam adalah kegiatan jual beli di mana pemasaran dan pembayarannya dilakukan di muka. Nah, kalau memang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, mesti teman-teman sudah pernah melakukan akad ini. Contohnya yaitu sebagai pembelian online. Nah, biasanya pembelian online itu dibayar terlebih dahulu. Nah, kemudian barangnya datang. Mungkin 2 hari, 3 hari setelah kita melakukan transaksi, barangnya datang. Nah, itu juga bisa disebut dengan akad salam. Nah, selanjutnya itu ada akad istiqna. Akad istiqna terjadi apabila pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang dibelinya. Biasanya akad ini dilakukan ketika kita ingin melakukan COD. Nah, biasanya itu kan pembeli itu membeli barangnya dulu atau kita pesan, selanjutnya barangnya datang. Nah, mungkin seperti itu akad istiqna. Selanjutnya itu ada akad ijaroh. Akad ijaroh terjadi saat seseorang memanfaatkan kegunaan suatu barang atau jasa dalam waktu yang terbatas. Nah, bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Mesti teman-teman nih tidak asing dengan skuter yang disewakan di dekat bundaran Bambu Runcing. Nah, itu saat kita melakukan penyewaan sepeda skuter itu juga sudah termasuk akad ijaroh, di mana kita bertransaksi membeli jasa penyewaan skuter. Nah, itu juga termasuk dalam akad ijaroh. Selanjutnya
akad ijaroh mutahiyah bitamlik. Nah, mungkin ini terlihat panjang ya. Nah, pada akad ini itu penggabungan dari akad ijaroh. Nah, dalam akad ijaroh itu menyewa jasa dan tidak boleh membeli barang jasa. Paham tidak maksud saya? Jadi kalau misalnya dalam akad ijaroh, nah itu pembeli itu boleh membeli barang yang telah digunakan sebelumnya. Seperti contoh, kita contohkan lagi seperti skuter. Nah, teman-teman pada saat menyewa skuter merasa nyaman. Nah, terus ada kepikiran ingin membeli skuter. Nah, terus teman-teman nih membeli skuter ke abang-abang penyewa. Bang, apakah saya boleh membeli skuter ini? Itu kan, oh ternyata boleh. Nah, jika memang transaksi tersebut berhasil dalam pembelian barang skuter, dan itu juga termasuk akad ijaroh mutahiyah bit tamlik. Nah, selanjutnya itu adalah sarf. Sarf ini adalah kegiatan transaksi jual beli tetapi menggunakan mata uang yang berbeda. Nah, bagaimana? Nah, kita contohkan seperti ini. Jika saya tinggal di Malaysia dan teman-teman tinggal di Indonesia dan kita tinggal di dekat perbatasan. Nah, jika memang saya ingin membeli barang yang teman-teman punya, saya kan juga membayar dengan uang rupiah. Nah, di mana uang rupiah ini harus ditukarkan terlebih dahulu di mata uang Malaysia misalnya. Nah, tetapi dalam akad ini itu diperbolehkan langsung membeli. Nah, kayak gitu seperti contohnya. Nah, jika tadi kita berbicara dengan yang sudah pasti-pasti, nah sekarang ini kita berbicara dengan yang tidak pasti, yaitu NUC, Natural Uncertainty Contract. Nah, NUC bisa kita singkat NUC. Apa sih NUC? Nah, NUC itu pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara tidak pasti. Nah, pasti dalam hal apa? Hal transaksi, hal keuntungan, hal objek, dan hal lain-lain. Itu memang tidak pasti. Nah, dalam NUC ini terbagi hanya tiga akad. Tadi kita sudah membahas 7, sekarang kita membahas 3. Yaitu ada murabahah pertama. Nah, murabahah ini adalah akad tijaroh yang paling umum digunakan dalam sistem keuangan syariah. Pada akad ini, penjual menjual barang kepada pemilik dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nah, dalam akad murabahah kita berikan contoh seperti ngetrif. Nah, ngetrif itu harganya itu sangat tidak pasti. Nah, jika pembeli itu menawar harga si penjual itu harus sampai deal. Nah, jika memang deal, terjadi transaksi pembelian dan akad murabahah pun berhasil gitu. Jadi akad murabahah ini terjadi apabila kita menawar suatu barang atau jasa terlebih dahulu baru kita beli. Nah, jika udah deal baru kita beli, nah itu termasuk akad murabahah. Selanjutnya tuh ada akad musyarakah. Apa sih akad musyarakah? Akad musyarakah adalah akad yang melibatkan 2 atau lebih orang yang berinvestasi dalam suatu usaha. Nah, mengapa akad musyarakah bisa disebut akad yang tidak pasti? Karena pertama, keuntungannya tidak pasti, itu sudah jelas. Nah, mengapa saya bisa bilang begitu? Karena dalam usaha itu tidak mungkin, mohon maaf, keuntungan kita naik terus. Roda itu berputar, kadang-kadang usaha kita menurun, kadang-kadang usaha kita di atas. Nah, itu bisa juga bisa masuk dalam akad yang tidak pasti. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada akad murabahah. Akad murabahah adalah akad tijaroh yang melibatkan dua belah pihak atau lebih yang bekerja sama dalam sebuah usaha. Nah, dalam 2 orang, nah satunya ini pemberi modal dan satunya ini adalah penjalan usaha. Misalnya, kita contohkan lagi seperti thrift. Nah, thrift kita sebagai penjual. Jadi ada 2 orang. Misalnya saya dan pemirsa misalnya. Nah, kita ini membuat usaha nge-thrift. Nah, di mana saya yang pemberi modal dan pemirsa yang menjalani usaha tersebut.
Nah, itu juga termasuk akad murabahah. Selanjutnya, keuntungan yang didapat dari akad murabahah itu dibagi menjadi dua. Itu juga termasuk akad murabahah. Nah, setelah kita berbicara tentang jenis-jenis akad yang tadi, yang ada NCC, NUC. Nah, sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip akad syariah, akad tijarah. Nah, dalam akad tijarah itu terdapat tiga prinsip saja. Pertama itu keterbukaan. Keterbukaan bagaimana? Misalnya, si penjual ini harus jelas mendapatkan barangnya bagaimana. Misalnya dalam pembelian buah mangga, apakah ini dibeli dengan barang yang halal atau bagaimana, itu harus terbuka dari matang atau tidaknya kualitas barang tersebut. Itu harus keterbukaan. Kedua itu ada keadilan, di mana keadilan ini kita bisa contohkan dari ngetrif. Misalnya saya pembeli dan teman-teman menjadi penjual. Nah, keadilan bagaimana? Si penjual itu tidak boleh bersikeras untuk menahankan harga yang dia mau, tetapi harus menurunkan. Memang sih kalau misalnya kita pikir-pikir, memang saya yang punya barang, saya dong yang harus jual dengan harga berapa. Nah, tetapi dalam prinsip-prinsip akad tijarah itu adanya keadilan. Nah, yang ketiga itu tidak ada unsur riba. Di mana tidak ada unsur riba nih dalam transaksi perdagangan. Keuntungan yang dihasilkan itu didapat dari keuntungan perdagangan yang sah dan halal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya menjelaskan akad tijarah ini terlalu panjang atau terlalu susah dipahami. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.